Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Sound Channel untuk edisi yang ke-146 ini. Kita ingin merasakan kebahagiaan bersama dengan telah ditetapkannya penerima hadiah Nobel dari Swedia. Bagaimana pada edisi sebelumnya bahwa eh, penerimaan atau pemberian hadiah Nobel itu meliputi 5 kategori, Bapak Ibu ya. Dan ada adik semua dan para generasi muda. Yang pertama adalah kategori bidang ilmu fisika, kemudian ilmu kimia, kemudian di fisiologi atau kedokteran, kemudian yang keempat itu di bidang sastra, dan yang terakhir itu perdamaian dunia. Nah, edisi sebelumnya kita sudah sampaikan, kita sudah perkenalkan siapa saja penerima hadiah Nobel untuk bidang ilmu kimia, ilmu fisika ya. Sebelumnya sudah kita sampaikan terkait dengan ilmu fisika, dengan keberhasilan para tokohnya terkait dengan pembuktian teori quantum entanglement. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan para penerima hadiah Nobel untuk bidang ilmu kimia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para penerima ilmu, para penerima hadiah Nobel dalam bidang ilmu kimia ini dikenal dengan penemu atau yang berhasil melakukan eksperimentasi dalam bentuk reaksi kimia, istilahnya adalah kimia klik, ya, kimia klik. Nah, kimia klik ini pertama kali diperkenalkan oleh salah satu dari 3 orang penerima hadiah Nobel di bidang kimia, yaitu Barry Sharpless, ya, Barry Sharpless atau Barry Sharpless. Dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang memang telah sangat berjasa terkait dengan kimia klik ini, yakni penggunaan molekul dalam bentuk superglue, superglue atau dengan istilah lain adalah molekul yang berbentuk ortogonal, ya, berbentuk ortogonal sehingga sangat mudah untuk apa? Sehingga sangat mudah untuk melakukan atau dilakukan klik atau keterhubungan antara satu molekul dengan molekul yang lain. Makanya dikenal dengan istilah klik karena itu seperti semacam Lego ya, semacam molekul semacam Lego sehingga antara satu Lego dengan Lego yang lain itu ketika dihubungkan, ketika dikaitkan, ketika direaksikan itu kemudian mudah bersatu. Ya. Seperti kita menyusun Lego-Lego itu menjadi satu atau menggabungkan antara satu Lego dengan Lego yang lain, kemudian berbunyi klik. Nah, makanya dikenal dengan istilah kimia klik. Ya. Nah, kimia klik ini kemudian mendapatkan momentumnya ketika Caroline Bertozzi itu berhasil melakukan eksperimentasinya
tanpa adanya katalis dari tembaga. Sehingga keberhasilan kimia klik ini dengan bentuk bioortogonal ini sangat bermanfaat bagi bagi kesehatan manusia, terutama adalah sel-sel yang terserang penyakit atau terkena kanker. Karena menurut hasil penelitian para penerima hadiah Nobel ini, itu ketika kita melakukan reaksi kimia terhadap pengobatan itu ternyata membutuhkan waktu yang tidak membutuhkan waktu yang panjang, tetapi hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat. Bagaimana kita melakukan pembentukan atau penumpukan antara satu Lego dengan Lego yang lain, atau dikenal dengan istilah eh, bioortogonal, karena bentuknya adalah segi delapan, sehingga sangat mudah untuk dihubungkan dengan molekul-molekul yang lain. Nah, terkait dengan ini, maka tiga penerima hadiah Nobel, yang pertama adalah K. Perry eh, Sharpless. Nah, beliau adalah ilmuwan dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah Morten Meldal. Ya. Morten Meldal, beliau adalah ilmuwan dari Denmark, ya, dari negara Denmark. Kemudian yang mutakhir, yang paling mutakhir itu adalah Caroline Bertozzi. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan wanita, ya, ilmuwan perempuan yang sangat luar biasa, telah berhasil menemukan reaksi kimia klik tanpa menggunakan katalis dari tembaga. Nah, sumbangan kimia klik atau bioortogonal ini maka dikenal dengan istilah bioortogonal karena reaksi kimia klik ini bisa dilakukan untuk sel-sel yang masih hidup, maka dikenal dengan istilah bioortogonal. Memang biasanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan terkait dengan molekul-molekul biasanya itu yang terkait dengan molekul-molekul yang eh, tidak hidup, ya. Jadi molekul-molekul biasa seperti air, ya, misalnya air, kemudian bahan-bahan yang lain. Tetapi karena ini bisa dilakukan, reaksi klik ini atau kimia klik ini bisa dilakukan untuk eh, makhluk hidup, nah, katakanlah manusia untuk kesehatan, maka dikenal dengan istilah bioortogonal. Nah, ini memang sangat bermanfaat bagi dunia industri, kemudian juga dunia kesehatan, ya, kemudian juga dunia material. Ini sangat-sangat bermanfaat. Sehingga layak ketiga orang tersebut, yaitu Caroline Bertozzi dari Amerika Serikat, kemudian K. Barry Chaplus itu juga dari Amerika Serikat, kemudian Morten Migdal itu yang dari Denmark layak mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang ilmu kimia karena keberhasilan tiga ilmuwan tersebut di dalam melaksanakan atau melakukan penelitian atau percobaan dengan menggunakan reaksi kimia klik yang dikenal dengan istilah kimia klik. Bapak Ibu yang kami hormati, memang pemberian hadiah Nobel ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu sebenarnya sudah sejak 20 tahun yang lalu. Misalnya Mr. Sharpless ini sebenarnya sudah melakukan eksperimentasi terkait dengan kimia klik ini 20 tahun yang lalu, artinya di tahun 2002 atau 2003, 20 tahun yang lalu. Eh, karena kegigihannya, yang istilah kita itu adalah seorang ilmuwan yang memiliki karakter serendipitas, yaitu
selalu berupaya dan selalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang manfaatnya sangat diharapkan oleh manusia seluruhnya. Eh, Mereka, para ilmuwan itu tidak memikirkan apa yang akan kami dapat ya, dari hasil penelitian ini, akan tetapi murni demi membantu umat manusia dalam menyelesaikan permasalahan terutama yang terkait dengan yang terkait dengan ancaman kehidupan manusia. Sehingga ketika para ilmuwan itu mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, kemudian mengalami hambatan, tantangan terkait dengan penemuan-penemuan yang mereka lakukan, mereka tidak merasa putus asa dan terus-menerus melakukan itu sehingga dengan tanpa diduga kemudian eksperimen atau tanpa percobaan yang terus dilakukan itu tanpa dugaan bisa berhasil dan tentunya sangat bermanfaat bagi umat manusia. Barangkali demikian, kalau kemarin kita sampaikan terkait dengan penerima hadiah Nobel untuk ilmu fisika, ya, kemarin yang terkait dengan teori entanglement atau quantum entanglement. Nah, untuk yang bidang kimia ini kepada 3 ilmuwan yang dari Amerika Serikat, Denmark, dan Amerika Serikat ada 2 orang, yaitu Ibu Caroline Bertozzi, kemudian juga Mr. Sharpless dari ini dua-duanya dari Amerika dan yang satu dari Denmark adalah Bapak Profesor Morten Mcdal. Ketiga orang ini memang oleh panitia dari kerajaan Swedia itu layak mendapatkan hadiah Nobel karena telah berhasil membuktikan reaksi atau teori kimia Crick yang itu juga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia karena ternyata itu bisa diberlakukan untuk sel-sel yang masih hidup, maka dikenal dengan istilah bioortogonal. Bioortogonal adalah sel-sel molekul yang berbentuk segi 8. Barangkali demikian, terima kasih kita ucapkan tagline kita sekali lagi, semangat untuk melakukan penelitian dengan karakter serendipity. Kita, para ilmuwan kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau problem-problem dunia, problem-problem masyarakat, problem-problem manusia, tanpa henti, tanpa lelah, kemudian tanpa capek, yang kemudian tiba-tiba bisa berhasil melakukan eksperimentasi. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.